Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks hidup kita sebagai keluarga, relasi antara suami istri menjadi relasi yang penting dan berharga untuk diupayakan menjadi baik sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan. Dan untuk itu ada banyak hal yang perlu dijaga sedemikian sehingga segala sesuatunya menjadi sungguh memberkati, baik bagi pasangan itu maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks hidup beriman kepada jemaat di Kolose, setelah Rasul Paulus memberikan gambaran tentang manusia baru yang didorongkan untuk hidup di dalam berbagai nilai kerajaan Allah, Rasul Paulus masuk kepada nasihat kepada keluarga-keluarga di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Bagian pertama yang disentuh oleh Rasul Paulus adalah relasi suami istri. Kolose 3 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendorongkan sebuah relasi antara suami dan istri di dalam ketersalingan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kepada istri-istri didorongkan supaya memiliki ketundukan terhadap suami di dalam Tuhan. Artinya ketika kita bersama-sama meyakini bahwa manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan setara di dalam konteks hidup bersama sebagai dua pribadi yang saling mendukung satu dengan yang lain, maka dalam konteks suami istri ada dorongan supaya istri-istri memiliki ketundukan terhadap suami di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya bahwa dalam hal ini ada kesediaan untuk memberi ruang bagi suami di dalam memimpin keluarga. Di dalam budaya patrilineal di mana laki-laki menjadi yang seringkali lebih diutamakan, memang ini menjadi konteks yang kemudian didorongkan untuk dilihat sebagai kesediaan untuk menundukkan diri di dalam terang firman Tuhan. Ada relasi yang kemudian diingatkan bahwa ketika manusia diciptakan, maka dikatakan laki-laki dan perempuan adalah penolong yang sepadan. Laki-laki diciptakan bersama-sama dengan perempuan sebagai partner, sebagai pasangan yang saling mendukung satu bagi yang lain, penolong yang sepadan, ada kesetaraan. Namun di situ tetap dibutuhkan kesempatan untuk laki-laki memberikan perannya sebagai kepala keluarga di dalam kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu bagi suami-suami ada tanggung jawab besar. Kasihilah istrimu dan jauhkanlah berlaku kasar terhadap dia. Ada dorongan supaya mengasihi istri. Bahkan di dalam konteks yang lain kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihatkannya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Artinya di dalam kesediaan suami mengasihi istri ada keteladanan Kristus yang
diupayakan untuk dilakukan di dalam konteks kebersamaan sebagai suami istri. Memberi diri menjadi bagian yang penting. Kesediaan istri untuk tunduk kepada suami mendapatkan tanggapan yang sepadan, sehingga kesediaan untuk saling melihat dan mempercayakan diri satu dengan yang lain menjadi berkat di dalam relasi yang dibangun. Dan disinilah saudara-saudara, mari kita bersama-sama menghayati bahwa kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Secara khusus di dalam konteks ini, dalam keluarga di mana suami istri boleh saling memberikan dukungan satu bagi yang lain. Kiranya ini boleh menjadi pegangan bagi kita semua untuk terus melakukan yang terbaik di dalam konteks keluarga kita masing-masing. Dan dengan demikian ketika kita bersedia saling mendukung satu dengan yang lain, kita akan menjadi berkat satu bagi yang lain. Dan ketika itu kemudian diperluas di dalam kehidupan sosial masyarakat, maka suami istri ini pun akan menjadi berkat bagi sesamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.